warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asmita Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Oh, alhamdulillah saya hari ini sangat baik sekali dan saya sangat senang karena hari ini saya berjumpa dengan Bu Asmita untuk membicarakan pembicaraan kita yang sudah kita bahas kemarin ya tentang supervisi akademik Bu Asmita ya. Bagaimana persiapan Ibu? Apakah sudah Ibu mempersiapkan segala sesuatunya? Alhamdulillah sudah saya persiapkan untuk ke depannya. Oke, Bu Asmita, kemarin kan 3 hari yang lalu kita sudah berbicara bahwa Ibu akan melakukan supervisi akademik nanti di kelas Ibu ya. Kira-kira Bu, nanti Ibu akan menyampaikan materi apa itu Bu? Untuk kali ini nanti saya akan menyampaikan materi alat-alat optik, Pak. Oh, materinya alat-alat optik Iya. ya Bu ya. Oke Ibu, ketika menyampaikan alat-alat optik itu tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai itu apa Bu? Di sini untuk materi alat-alat optik nanti saya akan Iya. melakukan yaitu dengan model pembelajaran kooperatif di Jigsaw dan tujuannya adalah untuk anak-anak mengetahui bagian-bagian dari mata, bagaimana proses pembentukan bayangan pada mata, Iya. lalu bagaimana proses pembentukan bayangan pada cacat mata, baik sebelum dan setelah diberikan kacamata gitu. Dan yang terakhir itu menghitung kekuatan lensa, Pak. Oke, baik sekali Bu ya. Banyak sekali tadi tujuan pembelajarannya, salah satunya adalah dapat menyebutkan bagian-bagian mata, kemudian menentukan sifat bayangan, kemudian menganalisis proses bentuk dari bagian cacat mata, kemudian menghitung kekuatan lensa Ibu ya. Oke, ini langkah-langkah pembelajaran Ibu Asmita Asri ini gimana ya Bu ya? Untuk model pembelajaran kooperatif di Jigsaw ini, Iya. kita memiliki 5 fase, Pak. Mm-mm. Yang pertama itu menyajikan informasi, Iya. yang kedua mengorganisasi siswa dalam kelompok-kelompok belajar, Iya. yang ketiga membimbing kelompok belajar dan bekerja, yang keempat melakukan evaluasi dan kesimpulan, dan yang kelima itu nanti akan memberikan penghargaan bagi siswa yang bisa menonjolkan diri. Oke, berarti ada 5 langkah-langkah metode Jigsaw yang mau Ibu laksanakan itu ya. Salah satunya Ibu nanti akan menyampaikan informasi di kelas, kemudian membentuk kelompok gitu ya. Kemudian membentuk kelompok, kemudian Ibu memimpin kelompok, mengadakan evaluasi dan membuat kesimpulan serta memberikan penghargaan kepada siswa nanti ya Bu ya. Ini ada presentasinya nanti kah Bu? Ada. Oke, sip. Kalau seperti itu, kemudian Bu Asmita, saya mau tanya lagi, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa ya? Di sini Pak, untuk model ini Iya. yang ingin saya kembangkan pada siswa kita itu adalah rasa percaya diri siswa. Iya. Jadi dari awal nanti dia bisa mempresentasikan dengan kelompok belajar di sekitarnya, dan terakhir nanti mempresentasikan di depan kelas. Berarti pengembangannya ada rasa percaya diri gitu ya, siswa dapat mempresentasikan dengan baik gitu Bu ya. Oke, selanjutnya Bu Asmita, strategi yang Ibu persiapkan untuk menghadapi supervisi akademik nanti. Saya sudah mempersiapkan sedikit langkah-langkahnya. Yang pertama itu yaitu RPP, yang kedua LKPD untuk siswa itu sendiri, lalu video pembelajaran yang berhubungan dengan bagian-bagian mata dan bronket mata, lalu PowerPoint ya Pak ya, lalu dan yang terakhir nanti adalah format evaluasi untuk siswa. Oke, sudah sangat bagus sekali Bu ya, semua sudah persiapkan ya Bu Asmita ya, dari mulai RPP, LKPD, kemudian video pembelajaran serta PowerPoint nanti akan ditampilkan ketika proses pembelajaran yang sampai ada format evaluasi sudah disiapkan. Oke Bu Asmita, sangat baik sekali sudah Ibu laksanakan. Nanti kita jumpa langsung nanti kita di kelas saat observasi Bu Asmita ya. Oke, kita nanti jumpa di situ Bu Asmita untuk pembelajarannya. Terima kasih banyak Bu Asmita untuk hari ini ya.
sama ya. Kita akan mempelajari materi kita, yaitu materi alat-alat optik. Sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, sebaiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, hari ini Ibu lihat semuanya kelihatannya pada hadir ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa diharapkan mampu mengenal bagian-bagian dari mata. Yang kedua, siswa mampu mengetahui bagaimana pembentukan bayangan pada mata. Dan ketiga, siswa mampu mengetahui bagaimana pembentukan bayangan pada mata cacat. Dan yang keempat adalah siswa mampu menghitung kekuatan lensa. Oke, kali ini model pembelajaran yang akan digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Itu ada 5 tahapan. Yang tahapan pertama adalah Ibu memberikan atau menyajikan informasi dengan menampilkan video. Yang kedua, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu yang ketiga, kita akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Lalu nanti ada yang dikatakan ahli di kelompoknya akan memberikan penjelasan kepada kelompok lainnya. Setelah itu nanti kembali lagi ke kelompoknya, baru melakukan presentasi di depan. Setelah melakukan presentasi, nanti akan ada tanya jawab dari beberapa kelompok yang nanti bisa memberikan jawaban atau pertanyaan yang bagus akan kita kasih reward. Jadi seperti itu model pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau melihat bagaimana kemampuan kamu di materi sebelumnya. Bahwa kita ada menjelaskan tentang pemantulan. Ada pemantulan apa, Againa? Pemantulan cahaya. Yaitu ada 2, pemantulan teratur dan pemantulan tak teratur atau disebut dengan baur. Oke, kali ini Ibu akan menyajikan video. Oke, setelah video tadi yang Ibu tampilkan tentang proses pembentukan bayangan pada mata, kali ini Ibu akan memberikan pertanyaan. Misalnya ada Againa. Againa, apa yang kamu lihat di sekeliling kamu? Manusia. Yang paling menonjol warna apa? Hijau. Warna hijau adalah dinding dari kelas. Kalau Melati, apa yang kamu lihat? Ibu yang berdiri di sini, ya. Coba Jidan, bagaimana Jidan bisa melihat Ibu dengan baju warna abu-abu hitam dan jilbab hitam? Kenapa bisa dilihat? Karena tidak menggunakan mata. Menggunakan mata. Yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa sinar-sinar cahaya itu ada dia berkas 3 sinar cahaya, yang sinar datang sejajar, sinar cekung, dan sinar cembung ya. Jadi proses ini dan bisa melihat Ibu di depan dengan pakaian warna hitam, jilbab hitam karena ada cahaya. Jadi ada proses namanya pemantulan dan pembiasan ke mata. Tapi bagaimana kalau Herka pada malam hari lampunya mati? Apakah bisa melihat daerah di sekeliling kamu? Tidak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Jadi proses video yang kita tampilkan tadi itu adalah proses cahaya datang menuju mata, lalu menuju retina, baru dibentuklah bayangan. Walaupun pada mata ya, nanti proses yang tadi sudah kita lihat, bayangan yang terbentuk adalah terbalik, tapi karena disambungkan dengan bagian otak dan saraf, itu ditimbulkan yang bagian otak yang terpikirkan adalah bayangan itu adalah tegak. Itu dia. Makanya yang kamu lihat sama.
1 dan angka 2. Siswa yang mendapat hitungan angka 1 akan dimasukkan ke kelompok belajar 1. Dan siswa yang mendapat hitungan angka 2 akan masuk ke kelompok belajar 2. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah dipahami? Halo. Kalau sudah dipahami, kita akan mulai dari melatih. Kita mulai hitungannya. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oke, setelah hitungan selesai tadi, berarti anak-anak ibu sekalian tahu di mana kelompoknya masing-masing. Oke, kita mulai pembentukan kelompok. Ayo, kita berapa? Oke, karena kalian sudah masuk ke dalam kelompok belajar masing-masing, ibu akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi LKPD ini nanti diisi per kelompok. Nanti pilih salah satu dari kelompok ini yang menjadi tim ahli. Dia yang akan nanti menerangkan LKPD tadi ke kelompok yang lainnya. Kelompok yang lainnya juga seperti itu. Nanti pilih salah satu tim ahli yang akan menerangkan ke tim lainnya. Bisa dipahami? Jadi kita bisa mulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke, ada kendala untuk LKPD yang tadi Ibu bagikan? Karena sudah ada bahan ajar dan buku, ya. Bisa dilihat di halaman 543. Bagaimana dengan kelompok 1? Herka, ada kendala? Oke, setelah kita masuk ke fase ketiga, sekarang kita masuk ke fase keempat, yaitu bagian evaluasi dan kesimpulan. Jadi apa yang telah kamu diskusikan bersama masing-masing kelompokmu akan kita presentasikan ke depan. Untuk presentasi pertama, kita akan mulai dari kelompok kedua. Ayo silakan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Adelina, Putri, Yesi, Jidan, dan Putra ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rabun jauh atau miopi yang dibacakan oleh Jidan. Pada Jidan kami persilakan. Baik, terima kasih. Adapun hasil diskusi dari kami, yang pertama, minta temanmu yang berkacamata untuk melepas kacamatanya dan membawa tulisan di papan tulis dari jarak jauh apa yang dia lihat. Hasil diskusi kami, tulisannya tidak jelas atau kurang. Kedua, jelaskan mengapa teman Anda tidak dapat membaca dalam jarak yang jauh. Hasil diskusi kami, rabun jauh atau bayangan terletak di sebelah di belakang retina. Ketiga, pada bagian apa dalam mata yang mengalami kerusakan sehingga teman Anda. Alhamdulillah, hasil dari presentasi kelompok 2 sangat memuaskan. Oke, mari kita kasih applause untuk kelompok 2. Oke, karena proses pembelajaran sudah selesai, makanya kali ini Ibu akan memberikan kesimpulan untuk materi kita pada siang hari ini. Ya, yang pertama yaitu tentang bagian-bagian mata. Ada iris, ada lensa, ada retina dengan fungsi-fungsinya yang telah kita bahas. Yang kedua tentang pembentukan bayangan pada cacat mata, mau miopi, bermetopi, atau astigmatisme. Dan yang ketiga yaitu tentang kekuatan lensa. Oke, karena materi ini sudah kita bahas, makanya untuk pertemuan
sudahi pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asmita Astri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton Sudiro. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat hari ini. Senang bertemu dengan Bu Asmita Astri dalam rangka supervisi akademik pasca observasi Bu Asmita ya. Oke Bu Asmita, hari ini kita bertiga dengan Pak Indra, PP Guru Penggerak Angkatan 7. Jadi kita akan berbincang-bincang hari ini tentang pelaksanaan pasca observasi kemarin. Saya akan bertanya sama Ibu, bagaimana perasaan ketika Ibu dilaksanakan observasi kemarin? Saya sangat senang sekali bisa ikut andil dalam observasi ini dan diobservasi oleh Pak Anton Sudiro, karena dengan adanya observasi itu dapat mengetahui bagaimana cara saya mengajar di depan kelas, apa kekurangan saya, sehingga ke depannya nanti saya bisa memperbaiki yang lebih baik ke depannya. Dan terima kasih telah memberikan masukan yang sangat membantu saya dalam menciptakan model pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik, Pak. Baik, Bu Asmita, sudah menerima masukan dan saran untuk perbaikan itu salah satu jiwa yang menerima gitu ya, menerima demi perbaikan pembelajaran ke depannya. Selanjutnya Bu Mita, kira-kira apa yang perlu Ibu perbaiki ketika kita melakukan observasi kemarin, Bu? Di sini yang saya lihat kan pembelajarannya berpusat pada siswa. Iya. Jadi terlihat di kemampuan anak-anak pada saat melakukan kolaborasi, pada saat diskusi, Pak. Iya, kenapa itu? Terlihat satu dua anak saja yang aktif begitu. Jadi maksud saya mau lebih nanti memperbaiki dalam tema diskusinya. Baik, berarti ada perbaikan di kolaborasi anak-anak supaya anak-anak lebih ikut andil seluruhnya gitu ya, nggak hanya sebagian, tapi ketika berdiskusi anak-anak lebih bersemangat, lebih melakukan kolaborasi antar satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya Bu, apa rencana tindak lanjut Ibu nanti selanjutnya untuk menciptakan suasana kelas yang lebih menarik gitu? Rencana saya untuk melakukan tindak lanjut ke depannya ya Pak, itu dengan cara memodifikasi model pembelajaran supaya lebih meningkatkan minat dan motivasi belajar anak, khususnya pada saat diskusi maupun individu ataupun kelompok seperti itu. Yang bagaimana itu Bu modifikasinya contohnya? Kemarin sudah pernah saya lakukan satu tapi di kelas yang berbeda, yaitu dengan menyuruh anak membuat model video pembelajaran, terus memberikan kuis dengan teka-teki silang, dan satu lagi itu karena sudah ada Canva ya, anak-anak bisa membuat poster dengan aplikasi Canva seperti itu. Oke, jadi Ibu memodifikasi model yang ada, kemudian nanti anak-anak diusahakan dapat membuat video pembelajaran, kemudian Ibu memodifikasi dengan menggunakan kuis, kemudian membuat poster gitu dari aplikasi Canva ya, yang kebetulan memang lagi booming ya sekarang. Oke, kemudian selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu membangkitkan semangat anak-anak tadi? Tadi kan ada beberapa yang kurang antusias dalam berdiskusi gitu ya. Bagaimana cara membangkitkan mereka itu supaya semangat belajar dan meningkatkan fokus murid gitu supaya bisa mengikuti pembelajaran. Tadi kan saya bilang pertamanya memberikan motivasi ya Pak ya. Yang kedua di sini saya ingin menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Karena sekarang zamannya milenial,
anak-anak itu lebih cenderung suka melihat dengan yang laptop seperti itu ya, video pembelajaran. Makanya di sini saya inginkan saya membuat metode pembelajaran atau metode pembelajaran dengan PowerPoint yang lebih menarik gitu. Nah, dan ini saya inginkan anak-anak nanti bisa membuat poster ataupun model pembelajarannya secara elektronik gitu, sesuai dengan zamannya. Berarti ada motivasi ya, Ibu harus memberikan motivasi kepada anak terlebih dahulu gitu ya. Kemudian pembelajarannya sesuai sama perkembangan zaman. Kemudian Ibu berusaha untuk membuat PowerPoint menarik. Apalagi selain PowerPoint menarik itu? Intonasi mungkin ya Pak Ika. Intonasi. Cara kita menyampaikan, intonasi pembelajaran yang bisa membuat anak lebih tertarik dengan dirinya. Oh gitu, berarti mengatur intonasi berbicara ketika di depan gitu ya, biar anak-anak lebih fokus gitu ya. Ada beberapa penekanan-penekanan yang harus dilakukan supaya anak-anak lebih konsentrasi mungkin gitu ya. Oke, baik sekali Bu. Sudah bagus sekali apa yang sudah Ibu lakukan semuanya, seperti memberi motivasi, mengajar anak sesuai dengan zamannya, menggunakan PowerPoint, kemudian menggunakan video. Itu sudah saya anggap sudah bagus yang sudah Ibu laksanakan lah nantinya gitu ya. Kira-kira saya mau tanya sama Ibu, kira-kira itu kapan ya semua itu akan Ibu laksanakan? Untuk tindak lanjutnya ini Pak, kemungkinan kan dalam kelas yang saya ibu kami rencananya dalam minggu ini saya isi dan ibunya supaya bisa lebih bagus nanti untuk saya melakukan tindak lanjutnya. Oh, berarti ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Berarti dalam minggu ini ya Ibu akan melaksanakan ini ya. Baik, kapan-kapan kita bisa berjumpa kembali untuk melihat perkembangan Ibu selanjutnya, bagaimana, apa yang menjadi kendala lagi, nanti kita bisa berdiskusi. Seperti itu Bu Asmita ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya doakan semoga Bu Asmita bisa mengajar sesuai dengan tuntutan zaman dan berfokus pada murid. Terima kasih Bu Asmita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.